Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umat Tuhan. Pada kesempatan kali ini, malah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema penting, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pertama, Al-Quran adalah petunjuk dari Allah. Anak-anak yang dirahmati Allah, Al-Quran bukanlah buku biasa. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalam, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi siapa saja yang ingin hidupnya baik, terarah, dan penuh keberkahan. Jika kita ingin tahu mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan buruk, maka jawabannya adalah di dalam Al-Quran. Kedua, Al-Quran membimbing akhlak kita. Sebagai pelajar SMP, kalian sedang berada di masa mencari jati diri, kadang bingung memilih teman, menentukan sikap, atau menghadapi masalah. Disinilah Al-Quran berperan penting. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang lurus artinya jalan yang diridhoi Allah, jujur, disiplin, hormat kepada guru, sayang kepada orang tua, dan peduli kepada sesama. Kalau kita rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah akhlak kita akan semakin baik. Ketiga, keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, satu ayat saja sudah banyak pahalanya, apalagi kalau kita membaca setiap hari. Keempat, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran saja belum cukup, kita juga harus mengamalkannya dalam kehidupan. Contohnya, Al-Quran mengajarkan jujur, kita harus jujur saat ujian. Rasulullah SAW sendiri adalah contoh nyata Al-Quran dalam kehidupan. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Nabi Muhammad SAW menjalankan Al-Quran dalam setiap perbuatannya. Yang kelima, cara mencintai Al-Quran, anak-anak yang dirahmati Allah. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Ada beberapa cara sederhana. Pertama, membaca Al-Quran setiap hari meskipun sedikit. Yang kedua, menghafal ayat-ayat pendek. Ketiga, memahami artinya. Keempat, mengamalkan isinya. Yang kelima, menghormati Al-Quran dengan menjaga adab saat membacanya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Al-Quran adalah petunjuk hidup. Yang kedua, Al-Quran membentuk akhlak. Yang ketiga, membaca dan mengamalkannya mendatangkan pahala. Yang keempat, Al-Quran menjadi penolong di akhirat. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam belajar, berteman, bersikap, dan beribadah. Semoga kita termasuk generasi yang cinta Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.